Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan, dan kita tundukkan kepala sejenak untuk kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan hidup yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kami bisa beribadah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu, dan sungguh Tuhan kami sangat mengundang, mengharapkan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar pemakaian-Mu kepada kami semakin hari semakin nyata Tuhan. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan roh sukacita, roh damai sejahtera untuk kami bisa mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita siapkan diri kita untuk kita melakukan pujian dari buku NR nomor 222. 222. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau dalam hati kita ada Tuhan, ada firman-Nya, sungguh-sungguh sukacita itu
ada dalam kehidupan kita, dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu pasti melimpah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 234, Firman-Mu yang kuasa. NR 234, Firman-Mu yang kuasa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku, dan seluruh hidupku ingin ku nikmati firman-Mu. Dari atas, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lah Kau buka mata hatiku, dan seluruh hidupku ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dari atas, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lah Kau buka mata hatiku, dan seluruh hidupku ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati.
Haleluya, haleluya. Itulah Tuhan hati kami. Ini merupakan jeritan, bahkan seruan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang mampu memberikan pertolongan kepada kami. Di saat kami jatuh, di saat kami dalam masalah dan persoalan, hanya firman-Mu lah jawaban satu-satunya. Dan itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan pribadi-Mu dalam firman-Mu. Dan itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri, supaya sungguh Tuhan firman-Mu itu nyata dalam kehidupan kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, dimanapun gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan sidang-Mu, biar pemakaian-Mu Tuhan nyata dan ungkapan firman-Mu nyata pula, sehingga sidang jemaat-Mu boleh dibangun dan mengalami kebangunan rohani. Pengurapan yang sama Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyatalah Tuhan firman-Mu itu menyucikan kami, bahkan mengerjakan hati kami, mengubahkan kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu kami pulih sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Sekaligus kami meyakini bahwa firman-Mu lah yang akan menolong kami untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kami sekalian Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sedang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, kekuatan hati untuk percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Engkau, dan terutama taruh kerinduan hatinya untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu ini dalam ibadah-ibadah dan pelayanan, terutama dalam aktivitas kegiatan kita. Ya, sampai hari ini tanggal 16 Mei, pertengahan bulan Mei yang begitu cepat bulan ini, saudara sekalian. Tapi kita juga mensyukuri bahwa berarti Tuhan akan segera datang. Ya, semakin cepat, maka itu semakin baik untuk menyelamatkan, mengangkat kehidupan kita, untuk kita segera bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu sebabnya waktu yang ada ini biar kita gunakan untuk memuji Tuhan, terutama untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Di hari-hari ini kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan. Saudaraku, saya sudah menyampaikan kepada sang jemaat yang ada di GKGM, di Triorejo maupun Pondok Canda, bahkan yang ada di Gunung Sari sekalipun, bahwa di hari-hari ini kita akan membahas tentang kenaikan Tuhan sampai nanti minimal dalam minggu ini masih ada 2 ibadah lagi, ibadah PA, ibadah doa penyembahan, biar kita isi dalam suasana kenaikan Tuhan sampai nanti tanggal 23, yaitu minggu depan. Itu merupakan ibadah Pentakosta atau kepenuhan Roh Kudus, hari yang ke-50 setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati. Dan itu sebabnya yang kita sudah pelajari, kita mempelajari kitab Injil Markus. Sebab dalam Alkitab kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu diceritakan dalam 3 kitab, yaitu yang pertama Injil Markus yang sedang kita bahas, kita pelajari hari-hari ini. Juga yang kedua Injil Lukas, yang nanti jika Tuhan izinkan hari ini, kalau enggak nanti enggak bisa hari ini juga, nanti masih ada PA. Bahkan dalam
Kisah Rasul pasal yang pertama tentang kenaikan Tuhan itu nanti kita akan selesaikan di minggu-minggu ini. Harapan saya untuk supaya sidang jemaat semua berdoa untuk ini, untuk supaya Tuhan membukakan firman Allah untuk kita. Sebab tanpa pembukaan firman Allah, maka firman itu bagaikan hanya merupakan satu tulisan saja, huruf saja yang hanya untuk kita baca, dan setelah itu sulit untuk kita bisa mengerti. Tetapi kalau doa jemaat-jemaat itu merindukan firman Allah, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan firman Allah. Maka firman Allah itu dalam urapan Roh Kudus ini bukan hanya tertulis di dalam tulisan biasa saja, tapi firman Allah itu bisa tertulis dalam hati kita dan menjadi iman. Kalau sudah menjadi iman, maka harus menjadi satu perbuatan iman untuk kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya saya selalu juga berdoa untuk jemaat, untuk supaya di hari-hari ini tetap diberikan semangat, saudara ya. Dalam situasi kondisi yang serba sulit ini, ya doa saya tetap supaya jemaat tetap semangat dalam segala bidang, terutama dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau ibadah pelayanan kita tetap semangat, maka seluruh aktivitas kita pasti kita juga jalani dengan hati yang semangat, hati yang berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus itu bagaimana Tuhan dalam cerita dalam firman Tuhan dalam Injil Markus itu, dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, di sana jelas, atau lebih baik dibaca lagi 19 dan 20. Mas Webi dibacakan Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ya, terangkatlah dia ke surga. Jadi kata sesudah Tuhan Yesus berbicara ini, di mana Tuhan Yesus membicarakan tentang pengutusan kepada murid-murid, ya, kepada murid-murid. Dan Tuhan sungguh di sana ya bukan hanya mengutus kepada murid, tetapi murid-murid itu dibekali oleh Tuhan, dan sungguh penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan di sana. Terus Mas, mereka pun lalu duduk di sebelah kanan Allah. Iya, dia setelah terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas setelah mereka berbicara demikian kepada murid-murid, maka dia terangkat. Ya, dia katakan terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini jelas pasti bahwa naiknya Tuhan itu, ya, sekarang di Alkitab mengatakan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah. Jadi tepat duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Ya, untuk sekarang dia sebagai imam besar yang tugasnya itu adalah, ya, tugasnya imam besar itu untuk mengadakan doa penyautan antara umat dengan Allah. Jadi imam besar yang kita punya adalah Tuhan Yesus, yang selalu dia membawa kehidupan kita kepada Allah. Doa-doa kita itu ditampung oleh imam besar itu, didengar oleh imam besar itu, dan dilanjutkan kepada Allah. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah, ya, sebagai imam besar. Terus mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, jadi mereka pergi untuk memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Ya, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas di sini bahwa Injil Markus itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, saudaraku. Sebagai imam besar sekaligus
Dia juga menyatakan penyertaannya kepada kita. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Injil Markus ini menceritakan tentang kenaikannya dia ke surga sebagai imam besar, sekaligus dia berdoa syafaat untuk kita, dan ditambah lagi dia juga menyertai aktivitas dari murid-murid, dan sekarang dia juga menyertai aktivitas dari sidang jemaat, setiap sidang jemaat. Nah, sekarang yang sudah kita periksa adalah apa bukti dari penyertaan Tuhan sebagai imam besar itu. Kita sampai di sana, tapi ini kita lanjutkan. Apa bukti ya Yesus, penyertaan Yesus sebagai imam besar itu yang sudah kita periksa adalah yaitu dia memberikan damai sejahtera. Bukti penyertaan Yesus sebagai imam besar itu ya dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera ini, saudaraku, ini melampaui atau melebihi segala sesuatu apapun juga. Ya, apa artinya kita punya harta, punya uang, punya segala sesuatu, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera. Jadi artinya damai sejahtera itu mutlak harus menjadi kebutuhan kita. Dan itu sebabnya kalau kita membutuhkan, memerlukan damai sejahtera itu, maka sebaiknya kita datang kepada Tuhan. Dia sebagai imam besar, dia juga yang pasti akan memberikan damai sejahtera itu. Jadi ini kebutuhan buat kita, apalagi di masa-masa yang sulit semacam ini, saudaraku, ya. Damai sejahtera. Apa arti dari damai sejahtera yang sudah kita periksa? Damai sejahtera ini artinya adalah yaitu tidak ada lagi permusuhan. Jadi arti dari damai sejahtera, kalau damai sejahtera itu ada, mestinya tidak ada lagi permusuhan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, untuk itu shalom itu jangan hanya di mulut, jangan hanya di kata-kata. Ya, kalau di Israel itu shalom, shalom. Tapi kita lihat akhir-akhir ini justru bukan shalom yang sesungguhnya terjadi, tapi justru peperangan, pertempuran di hari-hari ini banyak memakan korban. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya shalom yang ada di sana itu baru dalam perkataan, tetapi tidak sampai pada prakteknya. Tapi arti rohani dari damai sejahtera ini artinya tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Tuhan. Kenapa tidak ada lagi permusuhan? Sebab imam besar itu sudah mendamaikan, memperdamaikan kita. Dan dari pihak kita juga rindu untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, apa caranya? Caranya bahwa kita mau mengaku. Jadi, cara untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan sampai kita memperoleh damai sejahtera itu adalah kita berani mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Ini kita jujur. Jadi sejujur-jujurnya itulah keadaan kita. Tapi karena kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia memperdamaikan. Ya, dia mengampuni kita. Dia memperdamaikan kita. Bahkan dia menyucikan kita. Nah, kalau sudah itu ada, kita mengaku dan kita diperdamaikan, saudaraku, dengan Tuhan, prakteknya adalah kepada sesama. Sesama itu siapa? Suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, semua. Itu yang paling dekat. Jangan ada dusta lagi di antara kita. Tidak boleh lagi ada yang namanya permusuhan. Itu baru yang namanya damai sejahtera Allah.
damai sejahtera yang imam besar berikan kepada kita. Ya, itu sebabnya ini sungguhlah luar biasa. Arti yang kedua adalah hati tidak tertuduh lagi. Pernah saudara mengalami hati tertuduh? Ketemu dia dek, saudara. Teratap gitu, saudara. Itu membuktikan bahwa kita belum berdamai, belum ada damai. Kenapa? Masih ada tuduhan-tuduhan dengan kata kita nggak nyaman, kita nggak tenang, saudara sekalian. Ini pelajaran ini sederhana tapi mendalam ini. Ini penting buat kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan imam besar ini, damai sejahtera ini penting buat kita. Apapun boleh kita lakukan, boleh. Tapi apa artinya kalau tidak didasarkan dengan hati yang damai, maka akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang kelima, saudaraku, maka di sana diceritakan kalau kamu mempersembahkan persembahan dan teringat saudaramu, ada kepahitan hati, satu. Ingat saudaramu, entahkah saudaramu itu menyakiti kita, saudara kita menyakiti kita, atau mungkin kita menyakiti saudara kita, satu. Maka kita harus letakkan dulu persembahan ini. Nah, taruh dulu. Dan kita mesti berdamai dengan saudara kita itu. Maksudnya apa? Supaya ibadah kita itu diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah nuntun sapi, memberikan persembahan, kita paksakan, ya kita sudah berkorban binatang. Ujungnya juga ibadah kita nggak diterima. Untuk apa? Lebih baik kita merendahkan diri. Jadi meletakkan persembahan itu artinya kita berani merendahkan diri. Harga diri kita, ego kita taruhlah. Kita menyelesaikan dulu itu supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, saudara sekalian. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-30, ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Iya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ya, jadi artinya kalau kamu mempersembahkan persembahan ini adalah ibadah. Kalau kamu mau ibadah, tapi juga banyak orang mau ibadah ribut dulu juga banyak, saudara sekalian. Ada yang begitu. Ya, tapi ini baik buat kita mengingatkan kita untuk supaya kita sampai ibadah kita itu berkenan. Maka ayat jelas mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, terus tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, baru setelah berdamai, baru kita beribadah kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, saudara sekalian, maka ibadah itu berkenan. Kenapa? Sebab ibadah yang didasarkan dengan damai sejahtera. Dari pelayanan imam besar itu akan langsung mengena kepada kita. Dan kita pun juga demikian hasilnya. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang menuduh kita, saudara sekalian, kita tidak tertuduh oleh sesuatu, dan artinya kita tenang, saudaraku. Ya, tenang artinya tidak ada yang menuduh. Kita damai, kita nyaman beribadah, kita nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kemarin saya mengatakan damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan kaya atau miskin. Sebab banyak orang kaya juga nggak damai itu.
Banyak kok. Ya, damai sejahtera itu nggak bisa diukur. Kita menempati rumah gedong, makro-makong, atau rumah jelek, atau bagaimana. Atau kita tempat di kos, atau di kontrak. Itu tidak bisa dibandingkan, nggak bisa disamakan. Sekalipun mungkin kita hanya di tenda saja. Ya, waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini melihat Tuhan di atas gunung, dia dipermuliakan di atas gunung, dan datang Musa sama Elia. Apa yang Petrus katakan? Kalau begitu guru, akan kudirikan 3 kemah. 1 untuk guru, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Hanya tenda, bukan gedung yang megah. Kenapa? Karena merasa ada satu damai, ada cahaya terang yang begitu luar biasa, ada sukacita. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kaya atau miskin, rumah besar atau kecil, bagus atau jelek, atau gaji besar atau gaji kecil, dan semua tidak bisa. Biarpun kita punya uang hanya sedikit, kalau dasarnya itu damai sejahtera, suatu maka akan menghasilkan rasa ucapan syukur. Betul? Tapi kalau orang nggak ada damai, sudah berlebih pun masih kurang. Ya tidak heran, akhirnya banyak orang yang menggunakan pakaian rompi oranye. Menggunakan rompi oranye. Kenapa? Tidak ada rasa syukur, tidak ada damai sejahtera. Sudah melimpah tetapi masih dia merampok, masih korupsi, dia serakah, merampas haknya orang. Tapi sebaliknya mungkin kita hanya pas-pasan, cukup makan. Asal ada pakaian dan ada makanan cukup. Itu ukuran. Kenapa demikian kita bisa begitu? Karena ada damai. Sehingga dia tetap mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, untuk supaya betul-betul dengan apa yang Tuhan berikan ini, dengan kenaikan Tuhan itu betul-betul memberikan damai sejahtera, bahkan penyertaan Tuhan, sehingga kita betul-betul tidak mengalami tuduhan-tuduhan, dan kita betul-betul tenang. Tenang, ya, tenang, diam, dan tenang. Nanti kita akan periksa. Kalau ada ketenangan, tidak ada sesuatu yang menuduh kita, atau ya disebutkan kita tenang, saudara, karena nggak ada yang menuduh kita. Maka disitulah sesungguhnya letak kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tenang. Ya, kadang-kadang tenang itu diremehkan orang, kok adem ayem aja. Diremehkan orang, kok enggak. Tapi Alkitab itu tidak pernah salah. Ya, diam dan tenang, disitulah letak kekuatan. Kita baca Yesaya pasal 30. Yesaya pasal yang ke-30. Kita akan membaca, saudaraku, ayat yang ke-15. Iya. Yesaya 30 ayat 15. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Ini bukan kata Yesaya. Yesaya itu hanya menjadi penyambung lidah. Sebab beginilah firman Allah. Jadi Allah yang berfirman. Terus? Yang Maha Kudus. Ya. Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ya. Kamu akan diselamatkan. Nah, ini kita lihat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Terletak kekuatanmu. Ini jelas firman Tuhan, ini jelas. Firman Allah yang dibentangkan lewat Yesaya itu jelas. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kan hal yang luar biasa yang Tuhan ungkapkan, Tuhan berikan kepada bangsa Israel di zaman Yesaya itu. Tetapi apa yang terjadi? Saudara sekalian, orang Israel, dia katakan, tetapi kamu enggan. Tetapi kamu enggan. Kamu tidak mau. Tuhan berikan sesuatu yang gampang, yang enak, yang begitu indah. Tetapi dia tidak mau. Justru bangsa itu dia mencari jalannya. Coba ayat yang ke-16. Kamu berkata. Bukan. Oh bukan. Ini sok pinter ini. Ini bangsa Israel luar biasa ini. Tuhan sudah mengatakan A, dia jawabannya B. Bukan, nggak begitu. Terus apa katanya? Kami mau naik kuda dan lari cepat. Lah, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Ya, terus? Katamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Ya. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dan seterusnya. Ini yang terjadi. Padahal Tuhan sudah memberikan jalan yang begitu indah kepada kita. Ya, dia sebutkan jelas di situ saudara sekalian ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan itu bukan di saat kita bertindak yang bukan kalau bahasa Jawa yang kasar, bukan berdigasan begitu, bukan. Justru tenang dan percaya. Ini yang Tuhan tunggu, tenang tapi percaya. Tapi disitulah letak kekuatan. Tapi Alkitab mengatakan kamu enggan, kamu tidak mau. Dia lebih mencari jalannya sendiri yang dia anggap dia itu lebih mampu, lebih bisa, tetapi ternyata gagal dan gagal. Ini juga yang seringkali kita alami. Kita nggak mau sabar menunggu saatnya Tuhan. Semua serba gerusa-gerusu, saudara sekalian. Kita selalu merasa lebih mampu, lebih hebat, saudaraku. Ya kalau nanti saya tenang, sabar, kapan mau dapat? Kapan mau bisa? Seolah kita lebih mampu daripada Tuhan, dan ternyata gagal dan gagal. Damai sejahtera ini, saudaraku, juga disebutkan dengan diam dan tenang. Jadi damai sejahtera itu juga disebutkan dengan diam dan tenang. Tadi saya mengatakan tapi tidak mau. Ya, tidak mau. Di antara kita tidak mau. Banyak orang tidak mau. Mereka ingin cepat-cepat, saudara sekalian. Cepat-cepat dalam melakukan kehendaknya sendiri. Cepat-cepat untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Tapi Alkitab mengatakan gagal. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Kami mau melakukan kehendak kita sendiri dan akhirnya terhilang sama sekali. Ini Tuhan mengingatkan saat itu kepada Israel, dan ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Ayolah kita taat, belajar, datang kepada Tuhan, merasa diri, jangan merasa diri mampu dan bisa. Justru ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, maka sikap kita harusnya jangan mengatakan enggan, enggak mau. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan sesungguhnya harusnya bahwa kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mampu dan kita tidak berdaya, kita tidak ada kekuatan apa-apa,
nanti Tuhan tolong di sana. Tuhan akan memberikan pertolongan dengan caranya Tuhan sendiri, yang tidak pernah kita terpikirkan. Itu banyak hal. Mungkin saudara juga mengalami hal itu. Yang kita pikirkan, kita jaga-jaga nih itu satu. Selalu saya mengatakan kita jaga nih, pitik endok blorok itu ngendok tapi nggak pernah ngendok, busung satu. Tapi justru yang tidak pernah kita angan-angan, kita pikirkan itu loh, itu datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, seringkali kalau sudah begitu baru kita nyadar, iya ya, akhirnya kita sadar, diingatkan, diberikan kepengertian kepada Tuhan. Artinya kita diajar untuk tidak berharap kepada yang lain. Diam ini artinya, ya saya sudah mencatat, diam ini artinya berdiam diri. Jadi diam itu memang berdiam diri, namanya diam kok. Orang diam itu kayak, ya berdiam diri. Diam itu artinya berdiam diri. Tapi juga bukan hanya berdiam diri begitu saja. Berdiam diri untuk mengoreksi diri. Nah, itu penting. Iya. Banyak orang diam, banyak orang berdiam diri, tapi belum tentu mau mengoreksi diri. Justru berdiam diri mikir ngoreksi orang lain. Ini celaka, ini selalu. Pikirannya bukan untuk bagaimana kita baik, tapi kita bagaimana orang kok jelek begitu. Padahal kita lebih jelek daripada orang itu. Lebih jelek tuh, kita ada 3 ini. Karena cuma 1. Kita lebih jelek daripada itu. Berdiam diri, mengoreksi diri, introspeksi diri, sama. Jika memang dalam kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri itu ada kekurangan, ada kesalahan, saudara sekalian, seperti tadi dalam Injil Matius, taruhlah dulu persembahan itu, ya, dan pergi kepada orang di mana orang itu pernah sakit hati atau kita sakit hati kepada dia, kita tersinggung atau tersinggung dengan dia, atau kita yang menyinggung, saudaraku, ya, kita datang kepada Tuhan. Jika ada dosa, maka kita akui di hadapan Tuhan, saudaraku, juga kepada sesama. Kalau itu menyangkut sesama, kalau dengan Tuhan, ya sudah, kita nggak usah berok-berok. Ya Tuhan, nggak perlulah. Ya cukup kita dengan menundukkan kepala seperti pemungut cukai yang rasa tidaklah. Ya, dan ampuni saya sudah salah ini dan itu. Maka Tuhan mengatakan orang ini dibenarkan oleh Tuhan, orang lain tidak. Nah, kalau dengan Tuhan sudah selesai, maka baru kepada sesama. Jadi ya, untuk supaya kepada Tuhan berdamai, tadi awal saya mengatakan juga kepada sesama kita juga berdamai. Dan di situ Tuhan akan menunjukkan hal yang luar biasa kepada kita, saudara sekalian. Ya, jadi inilah yang disebutkan diam tadi. Ya, jika ada dosa harus diakui kepada Tuhan dan sesama, dan jika kita diampuni, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, saudara sekalian, Tuhan sudah mengampuni kita, kita sudah berdamai dengan sesama. Tuhan ingatkan kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, pulang ke rumahmu dan jangan berbuat dosa. Artinya kalau Tuhan sudah mengampuni kita, janganlah kita berbuat lagi. Itu artinya bertobat, jauhi dan tinggalkan kejahatan, atau kita tidak melakukan kejahatan lagi. Itu artinya bertobat, betul-betul bertobat. Ini arti daripada diam itu sendiri. Berdiam diri, mengoreksi diri, ya, introspeksi diri,
sehingga betul-betul hati itu tidak ada tuduhan. Hati itu tenang. Maka kehidupan itu akan sehat. Sebab kemarin saya menuliskan, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Ya. Itu ada ayatnya. Saya sebutkan orang bijak ya, kata orang bijak dalam WA pagi itu, kata orang bijak. Hati yang gembira itulah obat yang manjur. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Nah, untuk itu yang saya lupa kurang menuliskan satu kata. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, itu yang kurang kemarin lupa saya tuliskan di WA itu. Ya, di WA untuk yang satu yang bukan di BL ya, apa itu yang ya itu ya untuk grup musik itu, dan ya itu saya yang kurang. Jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Untuk supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan kita tetap gembira. Tubuh kita sehat dan kita gembira. Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Sekarang bagian yang kedua, tadi arti diam, sekarang arti tenang. Tenang itu artinya menguasai diri. Ya, kalau orang tidak menguasai diri, ya bagaimana mau disebutkan tenang? Wong gininya banyak. Kalau orang nggak menguasai diri, ininya yang banyak. Ya, ininya yang banyak. Waduh, terocos. Nggak ada henti-hentinya ini. Wah, karena apa? Hatinya sedang bergejolak. Ya, hatinya sedang bergejolak sehingga tidak tenang, dan yang keluar ini, luapan hati ini keluar dari lewat mulut ini dengan segala macam yang bisa diucapkan itu. Ya, tenang itu artinya menguasai diri supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Artinya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tenang, bisa menguasai diri, dan supaya kita bisa berharap sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ini apakah gampang? Gampang saya mengucapkan. Mungkin sudah mengatakan itu gampang ay gembala itu ngomong. Wah, aku ki ngalami ngene kok angel kok. Iya, itu betul. Dan itu sebabnya firman ini datang untukku juga untuk kita semua. Saya pun juga belajar kepada sebab firman Tuhan ini. Untuk bisa menguasai diri dan menjadi tenang, untuk supaya apa? Saya bisa berdoa. Saudara bisa membayangkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah. Yang rugi bukan hanya saya sendiri, tapi seluruh sidang jemaat. Dan itu sebabnya kenapa saya mengatakan doakan saya supaya menghadapi segala hal, bisa menguasai diri, menjadi tenang, supaya hamba Tuhan gembala itu bisa berdoa. Kenapa? Sebab pada seorang gembala ada dua beban. Ada dua beban yang sangat berat yang harus dipikul. Adalah beban yang pertama, bagaimana seorang gembala tugasnya untuk memberi makan. Jadi tugas pokok dari gembala yang pertama memberi makan. Angon, memberi makan. Ya, sekalipun ya sekarang mungkin nggak relevan lagi. Ya, lebih gembala itu hanya manajer, hanya mengatur siapa yang khotbah. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Seorang gembala itu tugasnya memberi makan bagi domba-domba, bagi jemaat. Dia harus selalu menyiapkan rumput yang hijau. Jangan biarkan domba itu mencari rumput sendiri. Harusnya begitu. Jangan biarkan kalau domba itu mencari rumput sendiri, nanti akibatnya dia akan mencari rumput yang nampaknya hijau tapi beracun. Beracun. Atau dia mencari rumput sendiri, akhirnya apa? Dia melihat rumput tetangga lebih hijau. Wah, ini celaka ini. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa
domba-domba itu harus terbiasa untuk digembalakan. Untuk itu tadi saya mengatakan tugasnya seorang gembala itu memberi makan domba-domba. Artinya siapa yang harus cari rumput? Gembala yang harus cari rumput. Domba-domba siap hanya untuk makan. Kenapa? Sebab gembalalah yang paling tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh domba. Rumput macam apa yang dibutuhkan oleh domba-domba itu. Dulu waktu saya masih ngarit, ya, punya kambing, ngarit. Ya, kalau saudara bukan orang desa nggak ngerti ngarit itu apa. Mencari rumput. Saat itu kita mencari rumput bukan rumput yang jelek-jelek, bukan asal babat, saya tidak. Mencari yang kalau orang desa ada rumput gajah yang lemu-lemu begitu, wah itu diambil. Songkeli, bawa pikul, bawa pulang, bawa pulang. Berusaha mencari rumput yang terbaik yang disukai oleh domba-domba. Atau rambanan, kalau nggak rumput rambanan, tahu rambanan itu. Kadang-kadang tempat orang itu dibabat juga, saudara. Samping lewat babat, saudara. Sampai yang punya rumah kadang marah. Ya, marah ya, itu kami alami seperti itu, saudara. Ya rambanan atau pohon-pohon dandan yang disukai kambing seperti apa itu lamtoro atau apa itu randu dan semua yang disukai oleh kambing. Jadi artinya saya ingin menyimpulkan bahwa tugasnya dua beban yang paling utama ini memberi makan kepada domba-domba. Untuk apa? Supaya domba-domba nyaman. Domba-domba nyaman kalau domba terpelihara, digembalakan dan tergembala dan mendapatkan rumput yang cukup, saudara sekalian. Dan saya yakin dan percaya saatnya kalau dia gemuk dan dia diberkati, dia nggak mungkin nggak ingat sama gembala. Nggak usah diminta. Kalau dia sudah gemuk kan sumuk dia, sudah. Artinya apa? Minta dicukur supaya adem, supaya seger lah begitu. Itu satu, memberi makan. Tugasnya adalah memberi makan kepada domba. Yang kedua, kalau tadi memberi makan ya bisa, kalau gembala berhalangan bisa digantikan penatua atau siapa, boleh. Ini beban tugas namanya. Tetapi yang kedua ini beban tanggung jawab ini. Ini tidak bisa dialihkan kepada siapa. Gembala itu adalah punya tugas doa penyautan kepada gembala yang agung, membawa setiap saat, setiap waktu, saudara sekalian, selalu membawa, mengangkat jemaat, mengangkat domba. Ya Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Itu sebabnya mengatakan, gembalakanlah domba-domba Allah. Bukan domba-domba gembala, domba-dombanya Allah. Maka gembala agung pemelihara jiwa, ketika domba-domba di bumi ini, dia membawa jemaat itu, membawa domba-dombanya Tuhan itu. Gembala agung dia mengulurkan tangan untuk menolong apa yang sedang dibutuhkan, diperlukan oleh jemaat, oleh domba-dombanya Tuhan. Saudara sekalian, sampai kita bisa berdoa menyembah kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hati kita tenang, bisa menguasai diri, jemaat bisa menguasai diri, hamba Tuhan gembala bisa menguasai diri, maka sungguh-sungguh kita bisa menyembah kepada Tuhan. Hatinya tenang. Hatinya tenang. Ini yang Tuhan nanti-nantikan. Tuhan harapkan kepada kita. Supaya apa? Kalau hatinya tenang, domba-domba jemaat itu kita semua, diam dan tenang itu ada dalam kita. Betul-betul kita akan menjadi gembala atau menjadi domba yang tergembala, yang terpelihara. Otomatis kalau demikian, pasti kehidupan itu, kehidupan
yang diberkati oleh Tuhan. Dia gembala agung pemelihara jiwa, tapi dia juga imam besar yang agung yang juga tugasnya untuk mengadakan doa dan penyautan. Jadi, saudaraku, jika kita dapat diam dan tenang, saudaraku, kalau kita bisa dapat atau dapat diam dan tenang, saudaraku, itu sudah meliputi penjelasan tadi, maka penyertaan Tuhan itu pasti berlaku atas kehidupan kita. Kita sesungguhnya janganlah mencari cara jalan yang aneh-aneh yang di luar Tuhan. Sebab waktu telepon datang kepada saya, Om, terlalu berat masalah yang kami hadapi. Begini macam-macam dia ceritakan. Saya sebagai gembala hanya bisa mengatakan, ya saya tidak ingin memberikan suatu arahan atau bimbingan atau nasihat di luar firman Tuhan. Sebab itu fakta, sebab itu kenyataan yang dihadapi oleh setiap jemaat, setiap kita lah. Kita masing-masing ada masalahnya. Tapi keluarga ini betul-betul mengalami masalah yang begitu berat. Dan saya juga merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung itu. Dan saya tidak ingin menghakimi karena apa, saya tidak mengatakan begitu. Tapi yang saya katakan sederhana, apapun yang kamu hadapi, kamu alami, jangan pernah kamu bawa di luar Tuhan. Jangan mencari jalan di luar Tuhan. Seberat apapun juga, bawa masalah itu kepada Tuhan. Kalau kita bawa kepada Tuhan, apakah itu yang menyebabkan masalah itu karena Alkitab mengatakan karena keinginan yang sudah dibuai menjadi suatu perbuatan. Kalau sudah menjadi perbuatan maka menghasilkan dosa. Mungkin karena keteledoran atau oleh karena kesalahan apapun juga, tetap kita bawa kepada Tuhan. Jangan ingat, ya saya katakan, jangan cari jalan di luar Tuhan. Jangan. Selekasnya kembali kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dia katakan, ya Om, sambil menangis. Jangan mencari jalan di luar Tuhan. Tetap bawa kepada Tuhan beban masalahmu itu. Maka dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Itu sebabnya jika kita bisa merasakan diam dan tenang ini, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti dinyatakan kepada kita. Penyertaan Tuhan dalam banyak wujud. Tapi ayat mengatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya? Kristus. Kalau Allah itu menyertai kita, kalau Allah itu di pihak kita, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menghalangi, yang mampu untuk mencegah, yang mampu untuk merebut kita. Sebab Allah berperang ganti kita. Ya, Allah berperang ganti. Jadi kasih Allah itu, ya, asal kita tetap sungguh-sungguh berada dalam kasih Allah, Allah di pihak kita, kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Saya teringat ayat itu, ya, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saudara sekalian, ya. Ayat 35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kita lihat. Ayat ini mempertegas kalau Allah itu menyertai kita, kasih itu bersama dengan kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus? Penindasan? Ya. Atau kesesakan? Ya. Atau penganiayaan? Ya. Atau kelaparan? Terus? Atau ketelanjangan? Ya. Atau bahaya? Ya. Atau pedang? Terus? Seperti ada tertulis. Ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus? Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan dan seterusnya. Jadi ini yang disebutkan dalam Alkitab ini, penindasan, kesesakan itu kesusahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu sebabnya kalau diam dan tenang itu ada pada kita, itu sama dengan kasih Kristus itu ada dalam kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu dan terus akan dinyatakan. Sekalipun kita harus menghadapi suatu masalah, tapi ayat mengatakan Allah itu setia dan Dia tidak pernah membiarkan kita, kita harus menghadapi yang melampaui kekuatan kita. Dia pasti memberikan jalan. Dia memberikan jalan. Artinya untuk kita melakukan sesuatu, Dia hanya memberikan jalan, tapi yang melakukan siapa? Kalau saya memberikan jalan, Mas Febi, nanti gini ya. Apakah harus saya juga yang mesti melakukan? Kan tidak. Tentu Mas Febi yang harus melakukan. Gini loh Mas Febi, gini. Artinya Mas Febi harus melakukan apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Jadi Dia memberikan jalan untuk supaya kita bisa melaluinya. Bisa menyelesaikan masalah itu dengan jalannya Tuhan, atau masalah itu akan terselesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan, ini luar biasa. Luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kepada kita, saudaraku, kepada kita. Tadi saya mengatakan, ada mungkin kita harus menghadapi penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, dan selanjutnya. Katakanlah sekarang yang paling gampang, kita diperhadapkan badai dengan angin topan yang begitu besar. Masalah dan pencobaan yang kita hadapi di hari-hari ini. Apalagi di masa pandemi, bolak-balik saya mengatakan, akibat dampak dari pandemi banyak yang menimbulkan kesusahan-kesusahan. Pekerjaan tidak menjadi lancar, saudaraku. Banyak PHK ataupun kerja hanya separuh minggu. Otomatis kalau separuh minggu kan hepengnya kan juga berkurang. Tahu hepeng? Upahnya, uang yang diterima kan berkurang, saudaraku. Ya kalau orang Sumatera tahu tuh hepeng. Uangnya pasti bahkan tidak mendapatkan apa-apa karena PHK. Dirumahkan, saudaraku. Iya. Ya bahasa dikandangkan, saya kayak hewan aja. Dikandangkan. Jangan. Tidak seperti itu. Ini yang kita bisa lihat. Nah, ketika kita diperhatikan badai dan gelombang semacam itu, saudaraku, apa yang kita bisa lihat? Sembah Tuhan mengatakan, diam dan tenang, di situ letak kekuatanmu. Tapi seringkali kita mencari jalannya, jadi seolah-olah kita bisa dan mampu, tapi ternyata kegagalan dan kegagalan. Dan tidak ada habis. Nah, ini menjadi koreksi buat kita, saudara sekalian. Waktu Tuhan juga pernah menggunakan kalimat ini, diam dan tenang. Kapan? Ketika murid-murid saat itu dia diperhadapkan dengan badai yang begitu keras dan kencang. Ya, dalam Injil Matius juga ditulis, saudaraku. Tapi kita akan membaca
dalam Injil Markus pasal yang keempat. Ya, Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 mulai. Ya, ini ya, jadi arti tenang ini, dan Tuhan sungguh luar biasa saat harus menghadapi badai yang begitu kencang yang dihadapi oleh murid-murid saat itu. Ayat 35. Angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, Ya, waktu hari sudah petang, ya, Yesus berkata kepada mereka, berkata kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. ya, Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ya, dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. terus, Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ya, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, ya, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. ya. Kita lihat, ini satu pengalaman, bukan hanya cerita biasa, tapi cerita yang betul-betul pernah terjadi, dan ini mempunyai arti rohani yang begitu luar biasa. Saya rasa ini juga badai yang begitu hebat ini, taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu ini juga tidak pernah diinginkan oleh murid-murid. Siapapun juga tidak pernah memikirkan untuk bagaimana badai taufan itu akan menimpa kita. Ini juga yang sekarang sedang terjadi pada kita. Ya, pada bangsa kita, pada bangsa-bangsa seluruh dunia ini tidak pernah terpikirkan kalau mau ada yang namanya pandemi corona yang banyak memakan korban. Dan saya mendapatkan berita dari sinode, banyak teman-teman saya sebagai hamba Tuhan juga terpapar. Ya, teman kami di Jakarta, ya, ada teman satu kelas itu juga terpapar bersama istri. Teman yang ada di Boyolali, gembala dan 17 jemaat kena juga terpapar. Lalu tadi malam saya dapat berita baru dari Kalimantan, teman saya juga, teman pengerja juga terpapar. Ini memberikan dampak bagaikan taufan yang begitu dahsyat yang tidak pernah dimimpikan oleh siapapun juga. Tidak pernah kita memikirkan mau terjadi hal semacam ini, saudara sekalian. Tapi itulah yang sedang terjadi. Itulah yang kita rasakan, kita alami bersama-sama di hari-hari ini. Kita diperhadapkan bagaikan taufan dan gelombang yang begitu dahsyat, ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Ini betul-betul masuk ke dalam perahu. Bukan hanya di luar perahu, masuk. Air itu masuk, saudara sekalian. Dan ini yang sedang kita alami, yang kita hadapi, saudara. Tapi ketika waktu itu terjadi demikian, apa yang terjadi? Di mana Yesus saat itu, saudara? Dalam Injil Matius ceritakan Yesus ketika dia menyuruh mereka pergi, dia berdoa. Dia naik ke atas gunung, dia berdoa. Dan ketika badai itu menimpa murid-murid itu, baru Yesus tahu. Dan Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid. Tapi di sini berbeda. Ya, coba dilanjutkan, Mas. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di sebuah tilam. Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ya. Dan berkata kepadanya, terus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini lagi-lagi menyalahkan orang lain. Ya, dia juga membiarkan Yesus tidur di buritan, tidak menempatkan Yesus di depan, tidak menempatkan Yesus sebagai nahkoda,
tapi dibiarkan di buritan dan tidur, satu. Ya, tidur ini punya pengertian juga membuktikan bahwa dia nyaman-nyaman saja. Jadi orang tidur itu gambarkan seperti orang mati, saudara. Tenang. Ya, dia nggak pusing dengan apa yang terjadi di sekitarnya, saudara. Padahal Tuhan Yesus dia tidur di buritan, tapi murid-murid dan menghadapi suatu pencobaan yang besar. Kenapa demikian? Inilah yang seringkali kita juga lakukan. Itu terjadi karena kita tidak menempatkan diri, menempatkan pribadi Yesus itu ada di depan, ada menjadi nakoda. Kita biarkan dia di belakang. Nah, ketika badai itu dia sudah tidak mampu, tidak berdaya, itulah kita juga. Baru kita menangis-nangis datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya datang, dia menyalahkan, gak peduli toh Tuhan sampai penjenengan mbek saya ini. Kan begitu, ini bahasanya. Ini jelas dikatakan itu. Ya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Iya, dia sudah tidak mampu, gak berdaya, tapi dia juga menyalahkan Tuhan, gak peduli. Bahkan Tuhan kok gak mau tahu. Aku menghadapi gini kok gak mau tahu. Ini yang diucapkan oleh murid-murid saat itu. Tapi saat itu heran. Ini pelajaran bagi kita. Tidak ada satu hal yang membuat Yesus itu menjadi marah. Bagaimana hatinya Tuhan? Damai sejahtera. Kata diam dan tenang yang ada pada Yesus itu. Ketika dipersalahkan oleh murid-murid, dia tidak terpengaruh untuk menjadi marah. Coba diulangi itu ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-38, Mas. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saya ini, kita bisa membayangkan satu ya, kok bisa ya? Situasi kayak gitu kok Yesus tuh kok bisa tidur? Dulu ya bapak saya ini kan kalau panen deli gitu, waktu yang gepuk deli gitu ya, digepuk ya untuk anu itu. Saya kan ya juga punya alasan, dari sekolah capek tidur saya. Orang-orang kan datang, orang-orang itu ya pegawainya bapak ini, ya di bapak ini. Udah kerja, bakpok itu, ngepuk deli itu sudah gede deli sudah kering, dia bapak datang bersama saya. Nek wong nyambut gawe turu ae katanya. Ini bapak saya kepada saya sudah. Ya saya sebenarnya bangun sudah gitu. Ini beda dengan Tuhan. Situasi yang kayak gitu bisa tidur. Ya, bisa tidur. Kalau saya dimarahi karena saya dianggap malas ini. Atau mungkin juga murid-murid juga begitu. Menganggap tuh, oh Tuhan malas, gak peduli. Enaknya dewe, sini kayak gini kok bisa tidur. Tapi ada pelajaran yang begitu indah buat saya. Ya, hatinya Tuhan luar biasa. Lanjut, Mas. Di sebuah tilam, ya. Di buritan di sebuah tilam. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Terus? Dan berkata kepadanya. Terus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terus? Ia pun bangun. Ada kata marah? Tidak ada. Ini luar biasa. Kenapa? Arti dari tidur itu dia tenang. Dia diam dan tenang. Tenangnya Tuhan, tenang bukan untuk mengkoreksi diri seperti kita. Beda. Hatinya Tuhan tuh teduh, tenang. Itu sebabnya dengan ketenangan hatinya itu. Apa yang dia bilang? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terus ia pun bangun. Ya. Menghardik angin angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Diam. Tenanglah. Terus? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut Terus, dan berkata seorang kepada yang lain, ya, siapa gerangan orang ini? ya, Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. ini puji Tuhan. Jadi ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Ketenangan hati Tuhan itu sebabnya dia juga bisa membuat badai dan gelombang itu juga menjadi teduh, menjadi tenang. Kenapa? Mulai dari hatinya yang teduh dan tenang. Damai sejahtera itu ada pada dia. Dan dialah yang memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Untuk supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Untuk menghadapi badai dan gelombang apapun juga di hari-hari ini. Yang sedang kita hadapi. Apa yang saya hadapi, saya alami mungkin berbeda dengan apa yang saudara alami. Masing-masing kita punya masalahnya, punya persoalannya, punya bebannya. Ada yang menyangkut soal kesehatan, ada yang menyangkut soal ekonomi, ada yang menyangkut masalah yang menyangkut soal pekerjaan. Banyak hal yang sedang kita hadapi. Bagi kami pelayan-pelayan Tuhan yang kita hadapi, bagaimana kita tidak bisa beribadah secara tatap muka masih sampai hari ini seperti sekarang kita ini. Ini masalah-masalah bagikan badai taufan yang begitu dahsyat, dan kalau ini tidak segera kita bawa kepada Tuhan, maka akan membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi malas beribadah, menjadikan kita menjadi acuh tak acuh terhadap Tuhan, terhadap ibadah. Bisa membuat kita menggampangkan ibadah dan pelayanan itu. Ini fatal. Tapi Tuhan itu dia, Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tampil sebagai imam besar. Dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak membiarkan kita hancur binasa. Tapi dia segera bangun dan menghardik, mengusir. Jadi bisa diusir. Tuhan kan berkuasa. Dia berkuasa untuk mengusir. Lungo kowe, minggat kowe. Kira-kira gitu bahasa Jawa. Kan gitu ngusir. Seperti kalau orang tua di desa, minggato kowe. Ini orang tua tuh kepada anak ini. Wah, anaknya kok diusir suruh minggat. Nek minggat tenan kok bingung, saudaraku. Ya, kadang-kadang itu terjadi. Tapi bukan itu. Kalau Tuhan yang diusir, pencobaan dan masalah. Minggat kowe. Diusir itu. Gelombang yang begitu hebat, yang menakutkan, bisa menenggelamkan. Sebab sudah masuk ke dalam, saudara. Ini air sudah masuk ke dalam. Masuk ke dalam perahu, juga sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan nikah. Ya, sudah begitu merasuk ke dalam. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Imam besar yang kita punya. Kemarin kita baca dalam Ibrani itu. Kita punya imam besar. Bukan dia tahu masalah kita, dia tahu masalah kita. Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ayat yang terakhir ini kita baca lagi. Kita baca lagi, saudara ya. Ibrani pasal yang keempat, saudara. Ibrani pasal yang keempat. Kita baca lagi untuk melengkapi ini, saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya. Yang telah melintasi semua langit. Ya. Yaitu Yesus. Ya. Anak Allah. Terus. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Ini yang penting. Kita punya imam besar. Yaitu Yesus yang melintasi semua langit.
yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi iman kita ini harus kita betul-betul jaga, jangan sampai goyah sekalipun ada badai, ada taufan yang begitu betul-betul mengganggu. Apa itu badai, taufan itu? Masalah persoalan yang bisa mengganggu. Tapi jangan kita pernah melepaskan iman kita kepada Yesus, sebab kita punya pengharapan. Kita punya imam besar. Terus? Sebab imam besar yang kita punya, ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan dan kelemahan kita. ya, Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya imam besar yang kita punya ini ada imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan, sesungguhnya dia itu juga merasakan. Ini imam besar yang kita punya. Bukan dia tidak mau tahu. Sekalipun murid mengatakan, ya, seolah-olah kok dibiarkan binasa kami ini. Dia tidak begitu, dia tahu. Imam besar yang kita punya, dia turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Terus, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Lah, puji Tuhan. Yang terpenting sekarang itu, biarlah kita bawa semua masalah persoalan kita kepada Tuhan. Sampai kita bisa menemukan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita coba rubah cara kita, yang seringkali kita menyalahkan orang lain, berharap kepada orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal masalah persoalan, ayo kita lupakan itu, kita ganti. Allah itu peduli. Allah itu mengerti. Dia turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan belas kasihan dari Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktu. Dialah firman Tuhan sore malam hari ini memberkati kita. Jika si izin Tuhan nanti di PA saya akan menjelaskan dalam Injil Lukas, dan di doa penyembahan saya juga akan menjelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Mari kita siapkan diri hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian nomor 228, penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi
Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Ayat dari atas. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Haleluya. Ingin ku teguh kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Biar ini menjadi kerinduan kita. Hati dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, membuat hati tenang, dan kita bisa menguasai diri dan mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Penuhi Tuhan dengan pribadimu, dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Ya Ramayasa, ya Ramayasa, ya Ramayasa. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Inilah Tuhan permohonan kami. Ya Ramayasa, ya Ramayasa, ya Ramayasa. Haleluya, 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 haleluya. Mas Feby berdoa kepada Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Ramayatu, ya Ramayasa, ya Ramayasa. Haleluya, haleluya. Ramayasa, ya Ramayasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong Tuhan. Ya Ramayasa, ya Ramayasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan, jawaban masalah kebaikan. Kami perlu menempatkan oh Tuhan, biar kami mengutamakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Terima kasih. di mana Tuhan Engkau dibangunkan oleh Haleluya. Tuhan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Haleluya. menghentikan badai yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih. Di dalam kehidupan kami, Terima kasih. masalah yang Ya. terjadi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Terima Engkau kasih. tidak tinggalkan kami. Haleluya. Tuhan menyertai kami selalu. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami iman ini kami tetap menjaganya Tuhan. Haleluya. Tolonglah kami
Terima kasih. Tuhan, biar Engkau Terima kasih. menyayangi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang juga berdoa untuk Pak Thomas. Iya, Tuhan, kemurahan Tuhan. bila Tuhan Belas kasih terima Tuhan. Berkat kesempatan hamba melayani Engkau. Terima kasih. Tuhan mengira domba-domba ini Terima kasih. Engkau percayakan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan jemaat-Mu Ya. diserahkan Tuhan dan tangan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih. Terima kasih. Biar nama-Mu satu Haleluya. dimuliakan, dipermuliakan, diagung. Terima kasih. Sebagai padamu kami berkah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasa biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kita pada sore malam hari ini. Dan kiranya kehidupan kita juga menjadi berkat buat kita semua. Sedikit saya menambahkan bahwa kalau kita menempatkan Dia yang utama, jangan kita taruh Dia di buritan, tapi taruhlah Dia sebagai nahkoda, bahwa Dia sebagai yang utama. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi untuk supaya kita bisa mengerti seharusnya bagaimana kita menempatkan Dia. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita, saudaraku, yang berkaitan dengan ibadah kenaikan Isa Masih ini masih ada 2 ibadah minimal. Ya, di nanti hari Rebu, saudara sekalian, ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, yang nanti dilanjutkan pada hari Kamis. Itu ibadah doa penyembahan kita kepada Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang terkait dalam ibadah-ibadah ini untuk mempersiapkan diri, lagu-lagu pujian. Saya rindu untuk supaya lagu-lagu pujian itu juga selaras dengan firman Tuhan yang selalu disampaikan, untuk supaya saling melengkapi, ya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Juga jangan juga kita selalu saya menyampaikan, tetap kita berdoa untuk ibadah-ibadah kita, menggunakan waktu ibadah-ibadah kita, sekalipun kita besok belum bisa ibadah tatap muka, tapi biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, berdoa untuk gembala, berdoa untuk hamba Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman Allah yang diungkap-ungkapkan untuk kebutuhan kita, yang mampu untuk bisa menolong kita semua. Ya, kita nanti akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Sekaligus nanti kita berdoa yang ketepatan hari ini ada saudara kita seiman yang berulang tahun, ya, yaitu Mas Sony Mahendra, ya, berulang tahun yang keberapa, ya, Tuhan yang tahu, dan dia juga yang paling tahu juga, ya, Tuhan yang tahu, dan saudara kita yang paling tahu umurnya berapa. Kita doakan supaya perpanjangan umur, bahkan saudara kita yang sepanjang bulan Mei ini berulang tahun, ya, biarlah perpanjangan umur ini betul-betul digunakan untuk Tuhan. Umurnya bertambah, kesempatannya berkurang. Nah, ini kita harus waspadai. Biar kurangnya waktu ini kita gunakan untuk semakin kurangnya waktu buat kita semakin banyak mempergunakan untuk ibadah dan pelayan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita mengakhiri ibadah kita. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, terutama untuk hadirat-Mu, berkat firman-Mu yang sudah kami terima dengan limpah ruah-Nya, kiranya memberkati kami, memenuhi hati kami, tertukik dalam hati kami, dan juga menjadi berkat bagi orang lain, saudara, keluarga, dan kami semua Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, yang paling sepuh sekalipun dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Satu persatu tanpa harus hamba-Mu sebut namanya, Engkau yang maha mengetahui. Biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, dengan tubuh yang sehat mereka boleh beribadah dengan setia kepada Engkau Tuhan. Kami juga mendoakan tetap
memberikan berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Engkau yang maha mengetahui, dan kiranya juga Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Jika Engkau menghardik angin yang begitu dahsyat, maka Engkau juga mampu untuk menolong persoalan dan masalah seberat apapun yang kami hadapi di hari-hari ini. Kami yakin Engkau duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar untuk selalu berdoa dan mendoakan kami semua, Tuhan. Dan kami sungguh merasakan apa yang Tuhan perbuat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk selalu dekat dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan pejabat tinggi negara di pusat maupun di daerah, memberikan hikmat akal budi yang datangnya dari Engkau sendiri untuk mampu mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga tidak melupakan Tuhan kepada saudara kami yang hari ini tepat berulang tahun, Tuhan. Saudara kami Mas Sori Mahendra, Tuhan, berulang tahun. Biarlah perpanjangan umur yang Tuhan sudah berikan ini betul-betul digunakan untuk kebesaran, untuk kemuliaan-Mu, untuk bersama keluarga membesarkan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih, berkatilah pribadinya, usaha pekerjaannya, juga nikah, rumah tangga semua, terutama ibadah dan pelayanan. Semakin Tuhan pakai, semakin heran Tuhan. Terima kasih, tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan menolong kami untuk kami bisa mentaati dan kami melakukan dengan rasa syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan berpisah satu yang lain, ya Tuhan. Engkau juga memberikan pertolongan kepada kami. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Engkau, dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.